Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana membuat RPP atau modul ajar yang terintegrasi dengan umpan balik konstruktif. Yaitu upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Sebelum melanjutkan videonya, kami berharap Bapak Ibu dapat mendukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen dan share, agar channel ini dapat berkembang dan membantu Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan kinerja PMM-nya. Sebagai guru zaman now perlu menyadari peran penting dalam memberikan umpan balik kepada siswa, untuk menginstruksikan kemajuan, menginspirasi motivasi dan prestasi siswa. Umpan balik yang konstruktif membantu siswa belajar dan berkembang, menunjukkan kepada mereka di mana mereka perlu melakukan penyesuaian. Rubrik umpan balik konstruktif ada 3. Pertama, guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi tujuan. Kedua, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Ketiga, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Umpan balik konstruktif. Fokus perilaku yang pertama adalah guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi tujuan. Pertama, guru memberikan umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus atau perlu perbaikan. Setelah menerima tugas dari peserta didik, guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik dengan menyoroti bagian-bagian tertentu dari tugas tersebut. Misalnya, guru bisa mengatakan, "Saya senang dengan cara kamu menyusun kesimpulan, analisis kamu sudah bagus. Akan tetapi coba diperjelas lagi pada kesimpulan yang kamu buat ya." Kedua, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Saat memberikan umpan balik, guru dapat menjelaskan bagaimana setiap poin umpan balik terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, guru bisa berkata, dengan lebih mengembangkan analisis data, kamu akan dapat memperkuat argumenmu dan memperjelas kesimpulan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita untuk meningkatkan keterampilan analitis. Ketiga, guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikan. Setelah memberikan umpan balik, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk merangsang pemikiran kritis dan membantu mereka merumuskan ide perbaikan. Misalnya, guru bisa bertanya, "Bagaimana menurutmu kamu bisa lebih jelas dalam menganalisis data? Apa yang bisa kamu tambahkan untuk membuat analisismu lebih kuat?" Pada RPP atau modul ajar yang kita buat, kita bisa menambahkan pada kegiatan inti pembelajaran. Pada RPP ini adalah mata pelajaran informatika dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengkaji kritis informasi atau berita dari media terutama media online, dan menyimpulkan apakah suatu berita merupakan berita bohong atau bukan. Setelah guru memberikan materi, siswa diberikan tugas dalam menganalisis atau menyimpulkan suatu berita yang ada di media online. Guru dapat menyoroti bagian tugas dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus atau perlu perbaikan. Guru juga dapat memberikan umpan balik dengan menghubungkan tujuan pembelajarannya. Guru juga memberikan umpan balik menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide-ide perbaikan. Ketiganya merupakan fokus perilaku guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi pada tujuan. Umpan balik yang efektif adalah sebuah informasi tentang kinerja seseorang dalam kaitannya dengan tujuan tugas. Oleh karena itu, salah satu elemen kunci yang diperlukan dalam memberikan umpan balik kepada siswa adalah fokus pada tujuannya. Umpan balik konstruktif yang kedua. Guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Pertama, guru memberikan umpan balik fokus pada usaha peserta didik untuk refleksi dan perbaikan setelah peserta didik menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Guru memberikan umpan balik yang menekankan pada proses refleksi dan perbaikan yang dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, guru bisa berkata, "Saya melihat kamu telah melakukan upaya yang besar dalam menyelesaikan tugas ini. Bagaimana menurutmu proses yang kamu lalui? Apakah ada hal yang ingin kamu perbaiki untuk tugas selanjutnya?" Kedua, guru menjelaskan keterkaitan usaha dengan hasil yang mungkin dicapai. Saat memberikan umpan balik, guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana usaha yang mereka lakukan dapat berdampak pada hasil yang dicapai. Misalnya, guru bisa berkata,
Semakin keras kamu bekerja dan semakin banyak waktu yang kamu habiskan untuk mempersiapkan tugas ini, semakin mungkin kamu akan mencapai hasil yang memuaskan. Usaha yang kamu lakukan sangat berdampak pada kualitas hasil akhir. Ketiga, guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukannya. Guru mengadakan sesi refleksi di kelas di mana peserta didik diminta untuk memikirkan proses kerja mereka dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Guru membantu peserta didik untuk mengidentifikasi apa yang telah dilakukan dengan baik dan di mana mungkin ada ruang untuk perbaikan. Misalnya, guru bisa bertanya, apa yang menjadi titik terang dalam usaha kamu untuk menyelesaikan tugas ini, dan apa yang bisa menjadi area yang perlu diperbaiki? Di dalam RPP-nya, Bapak Ibu guru dapat mengintegrasikan pada saat kegiatan penutup, seperti pada contoh berikut. Pertemuan pembelajaran ditutup dengan memberikan pertanyaan atau umpan balik yang menekankan pada refleksi atau perbaikan yang dilakukan oleh peserta didik. Guru juga dapat memberikan umpan balik yang berdampak pada hasil yang akan dicapainya. Dan guru dapat mengadakan sesi refleksi di kelas di mana peserta didik diminta untuk memikirkan proses kerja mereka dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek. Umpan balik konstruktif yang ketiga. Pada fokus perilaku, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Pertama, guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Setelah memberikan umpan balik kepada peserta didik, guru membuka kesempatan bagi mereka untuk bertanya atau meminta klarifikasi lebih lanjut. Guru menyatakan, "Saya telah memberikan umpan balik terkait tugas yang telah kalian kerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas lebih lanjut?" Kedua, guru mendengarkan secara aktif tanggapan peserta didik terhadap umpan balik yang diterimanya. Setelah memberikan umpan balik, guru dengan penuh perhatian mendengarkan tanggapan peserta didik. Guru memastikan untuk memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan pendapat, perasaan, atau kebingungan terkait dengan umpan balik yang diberikan. Ketiga, guru menyediakan waktu untuk mendiskusikan umpan balik selama atau setelah kelas. Guru menyediakan waktu dalam sesi pembelajaran untuk mendiskusikan umpan balik yang diberikan, atau mengatur waktu konsultasi di luar jam pelajaran untuk membahas umpan balik lebih lanjut secara individual atau kelompok. Guru menekankan pentingnya refleksi dan pemahaman terhadap umpan balik tersebut untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Pertimbangan saat memberikan umpan balik kepada siswa. Umpan balik yang efektif kepada siswa dapat diberikan dalam beberapa cara, terutama tertulis atau lisan, tetapi terlepas dari caranya, kita harus selalu mempertimbangkan perasaan siswa yang menerimanya sehingga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman yang memungkinkan siswa berkembang. Umpan balik yang konstruktif untuk siswa juga paling baik diberikan secara pribadi. Sayangnya, guru mungkin pernah mengalami situasi ketika umpan balik publik yang negatif diberikan kepada masing-masing siswa di depan kelas karena sebagian besar guru harus mengelola sekelompok besar siswa sekaligus. Tetapi perasaan siswa harus diperhatikan karena mereka hanya akan belajar dari kesalahan ketika mereka merasa terdorong untuk melakukannya dan tidak merasa gagal. Untuk memberikan umpan balik kepada kelompok tanpa mempermalukan siapapun, disarankan untuk meringkas kesalahan umum yang dilakukan dan meninjaunya di kelas, atau Anda masih dapat sharing dan mendiskusikan tugas-tugas yang kurang baik hasilnya yang pernah dilakukan oleh kakak kelas dengan menutup nama mereka. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu guru dalam membuat RPP atau modul ajar yang terintegrasi pada umpan balik konstruktif. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Mohon berkenan klik subscribe, like, komen dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mari belajar.